Oke, baik. Kita mulai ya. Sudah ada 11 mahasiswa yang sudah bergabung. Saya ucapkan selamat bergabung. Kita mulai saja ya untuk perkuliahan pada pagi ini untuk mempersingkat waktu. Karena kalau kita menggunakan aplikasi Zoom itu memang dibatasi 40 menit. Oke. Baik, untuk pagi ini kita akan berdiskusi tentang materi analisa biaya, volume, dan laba, ya. Atau di sini biasa disebut dengan analisis CVP, ya. Cost, Value, Profit. Jadi ini merupakan salah satu analisa yang memang biasanya dijadikan sebagai dasar dalam berbagai macam pengambilan keputusan-keputusan strategik yang dilakukan oleh para manajer. Oke. Nah, apa itu analisa CVP? Langsung saja ya kita simak untuk materi pada kesempatan pagi ini yang nanti akan kita diskusikan bersama. Oke. Oke, nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya kalau kita bicara tentang fungsi yang ada di dalam fungsi umum daripada manajemen, ini salah satunya adalah berkaitan dengan planning atau perencanaan. Jadi kalau secara keseluruhan, secara umum, kita mengenal ada 4 fungsi manajemen, mulai dari planning, kemudian ada organizing, kemudian ada actuating, dan juga ada controlling. Nah, jadi fungsi planning ini merupakan fungsi utama yang pertama yang ada di dalam fungsi-fungsi manajemen. Nah, perencanaan ini merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam suatu perusahaan karena berpengaruh secara langsung terhadap faktor kelancaran maupun keberhasilan daripada manajemen untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi di sini memang kedudukan daripada perencanaan ini memiliki kedudukan yang sangat strategik, ya. Saya katakan memiliki kedudukan yang sangat strategik karena di dalam perencanaan di sini perusahaan memperkirakan, ya, hal-hal atau aktivitas-aktivitas sampai pada tujuan-tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang. Sehingga arah daripada kegiatan-kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan itu akan lebih efektif di dalam pencapaian tujuan. Jadi kalau kita sudah menetapkan tujuan dari awal, tentunya di sini proses pencapaian tujuan itu akan lebih jelas. Nah ini. Demikian juga halnya di dalam manajemen, manajer di sini juga memiliki kewajiban di dalam proses pembuatan perencanaan, di mana di dalamnya tentunya berkaitan dengan penetapan tujuan-tujuan yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Oke. Nah, perencanaan di sini memang diformulasi sedemikian rupa dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi secara umum, yaitu berkaitan dengan peningkatan atau laba yang dihasilkan. Jadi orientasi daripada perencanaan ini tentunya dalam rangka untuk mencapai laba yang optimal. Ini. Karena bagaimanapun juga suatu perusahaan tentunya di sini di dalam melakukan kegiatan operasional bisnis, orientasi laba ini merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Nah ini sehingga organisasi melakukan penetapan tujuan di mana tujuan di sini itu dalam rangka untuk menghasilkan laba yang optimal. Nah maka kalau kita lihat upaya-upaya yang dilakukan ini ya oleh para manajer dalam penentuan perencanaan, maka di situ nanti orientasinya adalah pada laba. Jadi besar kecilnya laba yang diperoleh ini merupakan ukuran kesuksesan di dalam pengelolaan perusahaan. Nah, jadi memang suatu perusahaan ini dikatakan berhasil, suatu perusahaan dinilai memiliki kinerja yang baik, kinerja dalam keuangan tentunya, ini apabila suatu perusahaan itu mampu menghasilkan laba yang optimal. Ya ini.
Jadi ini adalah untuk ukuran kinerja daripada keuangan suatu perusahaan. Jadi ketika manajer di sini membuat perencanaan berkaitan dengan pencapaian tujuan atas laba yang optimal dan itu bisa dicapai, maka menunjukkan bagaimana kinerja daripada perusahaan itu sangat baik. Dan kinerja ini tentunya juga akan menjadi ukuran daripada keberhasilan dan kesuksesan daripada seorang manajer. Jadi kalau seorang manajer di dalam proses perencanaan ini mampu menghasilkan laba yang optimal, maka manajer di situ juga bisa ya dinilai memiliki tingkat keberhasilan yang optimal karena mampu menghasilkan laba yang optimal. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang bagaimana sih untuk mencapai laba yang optimal atau laba yang besar, baik dalam perencanaan maupun realisasi, ini tentunya manajemen dapat melakukan berbagai langkah. Nah, ini kalau kita melihat ya, langkah-langkah yang mungkin bisa dilakukan oleh para manajer. Mungkin ini merupakan konsep yang sederhana, tetapi tentunya konsep ini itu kalau diimplementasikan tentunya tidak semudah ya membalik telapak tangan ya. Apalagi kalau membalik telapak kaki lebih susah lagi ya. Ini. Apalagi kalau kakinya kaki kuda gitu ya. Ini lebih repot lagi. Oke. Jadi mungkin kita bisa berpikir secara sederhana lah, bahwasanya kalau kita ingin agar supaya perusahaan mendapatkan laba yang optimal, maka yang pertama adalah menekan biaya produksi dan biaya operasional yang ada di dalam perusahaan. Jadi biaya produksi dan biaya operasional itu ditekan serendah mungkin. Dalam rangka di sini tentunya agar supaya nanti bisa diperoleh laba yang optimal. Menekan biaya di sini, baik biaya produksi maupun biaya operasional, ini bukan berarti kemudian tingkat harga itu dijual lebih murah, itu tidak. Tetapi di sini mempertahankan tingkat harga jual dan volume penjualan yang ada. Gitu. Jadi kalau harga jualnya tetap, volume penjualannya itu tetap, kemudian perusahaan mampu melakukan efisiensi, baik biaya produksi maupun biaya operasional, maka tentunya keuntungan yang diperoleh itu oleh perusahaan akan lebih besar. Sebagai ilustrasi saja, misalkan perusahaan menjual produk dengan harga 5.000 per unit, misalkan saja. Dalam 1 bulan itu mampu menjual sebanyak 100 unit. Nah, di situ tampak kalau 1 unitnya adalah 5.000, dalam 1 bulan mampu menjual 100 unit, maka di situ kita tinggal mengalihkan berapa sih keuntungan yang nanti bisa pendapatan yang nanti bisa diperoleh. Nah, kemudian ketika biaya operasional maupun biaya produksi ini mampu diturunkan, mampu ditekan seefisien mungkin, tentunya perolehan daripada keuntungan akan lebih besar. Pendapatannya sama, tetapi keuntungannya akan lebih besar, gitu ya. Jadi itu asumsi yang pertama, di mana di sini bagaimana sih untuk mencapai laba yang optimal. Kemudian untuk yang kedua, wah ini, beda ya ini ya Mas, yang sudah mandi sama yang belum mandi ya ini ya. Ini wajah yang sudah mandi nih kayaknya ini ya. Iya, Pak. Ini wajah yang sudah mandi nih kayaknya ini ya. Beda memang ya. Cerah beneran. Oke, baik. Selanjutnya untuk yang kedua di sini adalah berkaitan dengan penentuan harga jual sesuai dengan laba yang dikehendaki. Jadi di sini maksudnya itu adalah perusahaan menetapkan harga jual di mana di sini menyesuaikan dengan laba yang dikehendaki. Jadi misalkan saja, kalau tadi saya mengilustrasikan, mencontohkan misalkan kita menjual dengan harga 5.000, itu keuntungannya adalah 2.000, gitu misalkan saja. Nah, kalau misalkan saja saya ingin keuntungannya itu 4.000, berarti kan saya mesti menjual tidak 5.000, tetapi mungkin lebih tinggi, yaitu misalkan 7.000. Nah, secara otomatis di situ laba atau keuntungan yang diterima oleh perusahaan itu lebih besar. Karena apa? Karena ada harga jual yang lebih tinggi. Nah,
Namun demikian tentunya di sini kalau kita bicara tentang harga jual, karena produk yang kita jual atau perusahaan yang dijual ini kan tentunya ada kompetitor, ada pesaing. Gitu ya. Dan pesaing tentunya di situ bisa saja menjual dengan harga yang lebih rendah. Nah, kalau kompetitor atau pesaing kita itu menjual dengan harga rendah, kemudian kita menjual dengan harga lebih tinggi, ya bisa jadi produk yang kita jual tidak dipilih oleh konsumen. Karena konsumen sekarang tentunya lebih selektif. Nah, maka dari itu bukannya keuntungan, malah justru nanti malah buntung. Karena apa? Karena menjual produk dengan harga tinggi dan ternyata di situ produknya tidak laku terjual. Nah, ini tentunya merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan masa-masa ya ini. Oke. Tapi ini sebuah pemahaman yang mungkin nanti bisa ini secara sederhana gitu ya, konsep secara sederhana. Kalau kita ingin laba kita tinggi bagaimana gitu ya ini. Oke. Kemudian untuk yang ketiga adalah peningkatan volume penjualan sehingga dapat mencapai target atau anggaran yang sudah ditetapkan. Nah, ini tentunya yang banyak dilakukan oleh perusahaan, bagaimana di sini agar supaya laba yang dihasilkan itu lebih optimal itu dengan cara yaitu meningkatkan volume penjualan. Karena dengan volume penjualan yang tinggi, maka di situ tentunya keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan juga akan lebih tinggi. Nah, jadi ini adalah 3 alternatif yang tentunya nanti bisa dilakukan oleh perusahaan ya dalam rangka untuk menghasilkan laba yang optimal. Tetapi dari 3 alternatif ini tentunya di situ mungkin Anda setuju pada alternatif pertama atau mungkin Anda setuju dengan alternatif kedua, Anda setuju dengan alternatif yang ketiga, atau mungkin Anda setuju dengan alternatif ketiga-tiganya, atau mungkin Anda setuju dengan 2 alternatif saja. Nah, ini tentunya Anda memiliki pandangan-pandangan, mungkin Anda punya semacam asumsi, wah Anda setuju dengan ini gitu ya. Nah, ini tentunya itu kembali ke ini. Namun demikian ini merupakan 3 ini kita bisa melakukan analisa dan ini memang memiliki hubungan yang erat, saling berkaitan. Maka nanti di sini kita akan membicarakan lebih lanjut hubungan daripada ketiga alternatif atau ketiga kebijakan ini. Nah, jadi ketiganya, baik biaya, harga jual, volume, mempunyai hubungan yang erat atau bahkan saling berkaitan. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini bagaimana gambar model yang menjelaskan hubungan daripada ketiga kebijakan tadi ya, ketiga alternatif ini. Jadi kalau Anda memperhatikan di sini yang pertama ini adalah biaya. Saya kira Anda setuju ya apabila kalau misalkan perusahaan menginginkan laba yang optimal, maka perusahaan tentunya harus mampu menekan biaya-biaya, baik biaya produksi maupun biaya operasional. Nah, karena apa? Karena di sini ketika perusahaan itu mampu menekan biaya ini, ya, mampu menekan biaya, maka tentunya di sini ada 2 hal yang dapat diperoleh oleh perusahaan, ya. 2 hal itu adalah yang pertama, apabila perusahaan itu menjual, ya, jadi biaya ditekan serendah mungkin, kemudian perusahaan menjual dengan harga yang tetap, maka tentunya di situ perusahaan akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh laba yang lebih besar. Gitu. Ini untuk biaya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua di sini adalah apabila perusahaan ini mampu melakukan efisiensi biaya, tentunya di sini harga jualnya itu bisa dijual dengan harga rendah, ini biaya ini. Sehingga harga jualnya itu bisa dijual dengan harga yang lebih rendah, lebih kecil ini. Nah, tentunya di sini secara otomatis perusahaan memiliki keunggulan dalam bersaing, yaitu apa? Keunggulan kompetitif yang dimiliki adalah mampu menjual produk barang dengan harga yang lebih murah dari kompetitor yang lain. Nah, maka inilah 2 keuntungan yang tentunya nanti bisa diperoleh
oleh perusahaan apabila perusahaan itu mampu melakukan efisiensi atas biaya. Nah, ini. Jadi memang biaya ini berhubungan langsung dengan harga jual ini. Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang harga jual, ini juga akan berpengaruh pada volume penjualan. Ini ya, berpengaruh pada volume penjualan. Sebagaimana di dalam konsep ekonomi mikro ya, bagaimana harga itu mempengaruhi daripada permintaan dan penawaran, demand dan supply. Nah, ini. Jadi ketika harga barang itu rendah, maka kecenderungan volume penjualan itu meningkat. Ini kalau dalam konsepnya ya. Dan sebaliknya, apabila harga itu naik, maka kecenderungan volume penjualan itu turun. Nah, ini. Maka tentunya di sini ketika perusahaan ya dengan kebijakan biaya kemudian mampu mempengaruhi daripada harga jual, tentunya di sini nanti akan berpengaruh pada volume penjualan. Nah, volume penjualan ini tentunya di situ juga akan berpengaruh secara langsung terhadap volume produksi. Jadi misalkan saja volume penjualannya naik dalam 1 bulan itu mampu menjual 1000 unit. 1 bulan permintaannya 1000 unit. Nah, maka permintaan 1 bulan 1000 unit itu kan harus dipenuhi. Sehingga bagian produksi harus mampu memproduksi sebanyak 1000 unit untuk memenuhi daripada permintaan pasar karena adanya volume penjualan yang meningkat. Nah, ketika volume penjualan ini naik, maka tentunya di sini biaya per unitnya ya itu akan lebih murah. Gitu ya. Biaya per unit, biaya produksi per unitnya itu akan lebih murah. Mengapa biaya per unit itu bisa lebih murah kalau volume penjualannya itu tinggi? Karena apa? Karena di dalam proses produksi itu kan ada biaya variabel dan ada biaya tetap. Ini kemarin sudah kita bahas ya itu ya biaya tetap ya. Nah, biaya tetap inilah yang menyebabkan biaya per unit itu menjadi lebih murah. Karena pembebanan biaya tetap per unitnya itu lebih murah. Gitu. Nah, ini sehingga di situ tentunya perusahaan akan bisa melakukan efisiensi atas biaya-biaya produksi maupun biaya operasional. Nah, dari sini tampak bagaimana hubungan antara penjualan, biaya, volume penjualan dan juga laba yang dihasilkan. Oke, baik. Nah, jadi di situ tampak bagaimana pengaruh daripada masing-masing elemen yang ada, baik biaya maupun volume penjualan maupun harganya. Oke, baik. Sampai sini ada yang tanyakan mungkin silahkan sebelum saya lanjut. Daripada satu arah, dua arah enggak apa-apa ya, kalau saya menanyakan gitu. Untuk penerimaan suara jelas ya? Bisa diterima dengan jelas ya? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Ini kebetulan saya juga melaksanakan kuliah online dari rumah ini ya. Sama seperti kalian. Oke, memang karena sekarang itu lebih amannya di rumah saja gitu ya. Tapi jangan lupa sedia timbangan gitu ya. Kira-kira di rumah berapa hari kenaikan volume berat badan berapa. Bukan volume penjualan, tetapi volume berat badan gitu ya. Sudah ada sempat nimbang? Nggak apa-apa ya. Berat badan naik untuk bekal nanti ketika bulan Ramadan gitu ya. Kalau bulan Ramadan kan nanti kalau sekarang naik bulan Ramadan puasa sungguh-sungguh, nah habis Lebaran kan kembali ke berat badan yang ideal gitu ya. Oke, semoga kita berharap wabah corona ini bisa segera berakhir ya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala ya ini sehingga ya bagaimanapun juga ini adalah merupakan kondisi yang memang dirasakan oleh setiap orang gitu ya. Oke, baik, kalau nggak ada yang ditanyakan kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ini
Jadi untuk dapat membantu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan jumlah penjualan yang diperlukan untuk mendapatkan sejumlah laba, maka di sini kita bisa melakukan analisa yang namanya analisa biaya, volume penjualan, dan laba. Oke. Jadi ini merupakan analisa yang nanti bisa kita lakukan terkait dengan. Jadi ini untuk mengetahui besarnya ya laba tertentu perlu diadakan analisis terhadap keterhubungan atau relationship antara laba tersebut dengan biaya, volume penjualan, dan harga. Nah, analisa ini populer dengan nama analisis break even. Jadi ini merupakan salah satu bentuk analisis biaya, volume, laba yang mempunyai hubungan erat dengan anggaran. Ya, walaupun mungkin di dalam analisa break even ini dapat diterapkan dengan menggunakan data histori. Tapi di sini tentunya berguna bagi para manajemen untuk diterapkan pada data taksiran atau data anggaran. Jadi penggunaan daripada analisis break even itu bisa dipakai untuk menganalisa data histori dan bisa juga digunakan untuk menganalisa data anggaran. Kalau data histori ini berarti data yang sudah lewat, sudah terjadi, sedangkan kalau data anggaran ini merupakan data yang dibuat untuk perencanaan, estimasi-estimasi. Ya, kira-kira nanti tahun 2021 volume penjualan yang diperkirakan berapa? Nah, ini adalah merupakan bentuk data anggaran. Tetapi kalau untuk data histori berarti data yang sudah lewat, misalkan data tahun 2018, data tahun 2019 berkaitan dengan laporan keuangan. Nah, ini adalah data histori. Oke. Nah, sebagai gambaran awal untuk memudahkan Anda di dalam implementasi yang berkaitan dengan ini ya analisa CVP ini, tentunya Anda sering mendengar kalau di bagian penjualan itu kan setiap bulannya ada target penjualan gitu ya. Misalkan saja saya bekerja di perbankan, di situ saya ditarget dalam 1 bulan itu saya harus mampu menghimpun dana dari masyarakat itu sebesar 1M misalkan. Nah, itu target yang ditetapkan ini dalam rangka agar supaya apa? Untuk mencapai laba yang optimal. Atau untuk contoh lain lah, misalkan saya bekerja di bagian penjualan untuk dealer sepeda motor misalkan. Nah, setiap bulan saya ditarget, saya harus mampu menjual katakanlah 10 unit sepeda motor. Kalau saya mampu menjual 10 unit, maka saya dapat bonus. Tapi kalau saya tidak menjual, belum mampu menjual 10 unit, maka di situ saya tidak dapat bonus. Nah, ini biasa. Nah, ini adalah gambaran. Target-target yang ditetapkan itu memberikan gambaran bagaimana dengan target itu, maka ya perusahaan memperoleh laba yang optimal itu. Sehingga mereka bisa memberikan bonus kepada mereka yang memang bisa mencapai target. Jadi di sini ada manfaat lain sebetulnya ya, biasanya untuk stimulus agar supaya kinerja daripada para pegawai itu bisa meningkat. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks sisi akuntansi manajemen, nilai-nilai target yang ditetapkan itulah ya yang menjadi anggaran yang mana di situ nantinya akan memiliki pengaruh dalam analisa CVP ini. Oke, baik. Nah, jadi analisa ini populer dengan break even. Apa itu break even? Titik. Nah, di sini kalau di dalam break even ada titik break even atau titik pulang pokok. Itu sama dengan total penghasilan sama dengan total biaya. Jadi total penghasilan yang diterima oleh perusahaan itu sama dengan total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Itu disebut dengan break even point atau titik break even. Adalah suatu titik keadaan di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian. Jadi kalau misalkan perusahaan melakukan proses produksi, melakukan pengeluaran biaya operasional, melakukan pengeluaran biaya pemasaran dan sebagainya, itu nilainya totalnya sama dengan total penghasilan, maka di situ perusahaan dalam posisi break even. Tidak untung, tidak rugi. Contoh misalkan,
penghasilan yang diterima oleh perusahaan dalam bulan terakhir 1 bulan itu adalah 5 juta. Nah, setelah dibandingkan, ternyata total biaya yang dikeluarkan pada bulan yang bersangkutan itu juga 5 juta. Nah, berarti di sini perusahaan itu dalam posisi break even. Tidak untung, tidak rugi. Istilahnya balik modal gitulah ya. Ini, oke. Nah, tetapi analisa break even ini sebetulnya ya tidak hanya semata-mata untuk mengetahui suatu tingkat penjualan dalam keadaan break even, tetapi analisa daripada tersebut itu nanti mampu memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan perolehan laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Ya. Jadi sebetulnya poinnya itu kita tidak hanya sekedar titik impas sudah kita peroleh, itu tidak. Tetapi nanti ketika kita sudah mengetahui titik break even atau titik impasnya, maka tentunya kita sudah bisa menganalisa. Analisanya secara sederhana gini, kalau titik impas itu sudah kita temukan, ya, maka di sini nanti bisa kita asumsikan kalau kita menjual di atas titik impas, maka tentunya akan memperoleh keuntungan. Tetapi kalau kita menjual di bawah titik impas, maka mendapati kerugian. Nah, ini asumsinya seperti itu. Nah, ini adalah untuk menentukan titik tingkat break even-nya. Jadi untuk dapat menentukan tingkat break even, maka biaya yang terjadi itu harus dapat dipisahkan secara tepat menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Nah, ini tahap di dalam menganalisa biaya dikurangi dengan volume penjualan biaya, volume penjualan dan laba. Nah, ini untuk menentukan titik impas tulang pokoknya atau break even point-nya, itu total pendapatan itu sama dengan total biaya. Ini untuk persamaannya, ya. Nah, dari persamaan ini kemudian kita turunkan di mana total pendapatan itu rumusnya persamaannya adalah harga jual per unit dikalikan dengan volume penjualan. Nah, ini adalah total pendapatan, sedangkan kalau untuk total biaya ini adalah biaya tetap ditambah dengan biaya variabel per unit dikalikan dengan unitnya. Nah, ini. Atau kalau kita lambangkan P kali X, P-nya ini harga jual, X ini adalah volume penjualan. Sama dengan biaya tetap itu adalah F ditambah V kali X. V-nya ini adalah variabel cost, X-nya ini adalah unit. Nah, sehingga ini PX sama dengan F plus VX. Nah, ini adalah untuk persamaan daripada rumus untuk titik break even-nya. Oke. Kemudian di sini ketika makan target laba, maka di situ makan bertambah. Ini untuk keterangannya, P itu adalah untuk harga jual atau price, F-nya ini adalah biaya tetap, kemudian di situ juga ada biaya variabel V, dan X-nya ini adalah untuk per unitnya. Oke. Baik. Ini untuk persamaannya. Nah, kemudian ini untuk menentukan menentukan BEP baik dalam rupiah maupun dalam unit. Ini untuk rumus BEP-nya, BEP dalam rupiah ini sama dengan F per 1 min V per P. Jadi F-nya ini keterangannya adalah total biaya tetap, fixed cost. V-nya ini adalah variable cost, biaya variabel per unit. P-nya ini adalah harga jual per unit atau price. Ya. Nah, ini. Atau dari rumus ini itu bisa diasumsikan bahwasanya biaya tetap dibagi dengan margin income ratio. Nah, ini nggak kelihatan ya, wah, gelap gulita ini ya. Ini adalah untuk BP dalam unit. Mungkin coba ini saya keluarkan dulu biar nanti kelihatan. Oke, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan berkaitan dengan analisa BEP, break even point? Belum, Pak. Belum, Pak. Udah pada sarapan ya? Apa belum? Belum. Belum, ya udah. Nanti habis ini sarapan. Ini kok lama ya? Sebentar.
Pak, izin ke belakang. Gimana? Izin ke belakang. Oke, jadi ini merupakan analisa yang berkaitan dengan analisa break even ya. Coba ini saya tunjukkan. Ini ya. Ini pantesan gelap gulita ya ini ya. Hitam semua, hitam ketemu hitam ya. Ini. Oke, nanti untuk materi akan saya share seperti biasa ya di siakatnya ini, dan kemudian nanti silakan Anda bisa juga untuk video ini nanti akan saya share di YouTube sehingga nanti Anda bisa ini ya menyimak ulang lah daripada penyampaian apa yang saya sampaikan di video ini. Dan nanti juga rencana saya akan memberikan semacam apa ya kuis, tapi tidak berhadiah, tidak apa-apa ya. Jadi kuis ini adalah untuk evaluasi saja sih sebetulnya, untuk istilahnya ini. Jadi nanti sebagai apa ya respon lah istilahnya seperti itu, sehingga nanti Anda bisa menanggapi daripada kuis tersebut. Oke. Ternyata tinggal 6 menit ini untuk perkuliahan yang akan kita selenggarakan. Menyisakan ya ini ya sedikit. Oke. Baik, jadi kalau untuk yang BEP, kalau tadi BEP dalam rupiah, itu Anda ini ya rumusnya, F per K1 min V per P, sedangkan kalau untuk BEP yang dalam unit, jadi ada dua, BEP dalam rupiah dan BEP dalam unit. Kalau BEP dalam unit ini adalah F per P min V. Nah ini. Atau kita sederhanakan biaya tetap dibagi dengan margin income. Jadi sama keterangannya, F-nya apa, V-nya apa, B-nya apa, saya kira sama. Oke, baik. Nah selanjutnya di sini, nih baik untuk contoh kita bisa lihat. Jadi PT Prima mempunyai data tentang harga jual dan biaya selama tahun 2006. Ini adalah sebagai berikut. Jadi harga jualnya, ini kalau kita lihat, 5.000 ya per unitnya. Kemudian biaya variabel per unit 2.000. Kemudian untuk total biaya tetapnya adalah 300.000. Nah ini berapakah titik impasnya? Nah ini per unit baik dalam rupiah maupun dalam unit. Nah ini jawabannya ini diketahui ya. Nah ini jadi ditanya berapa titik impasnya. Oke. Nah, ini adalah penyelesaiannya ya. Ini yang BEP dalam rupiah, ini yang BEP dalam unit. Jadi dengan menggunakan rumus F per 1 min V per P, ini nanti kita tinggal masukkan, biaya tetapnya adalah 300.000, kemudian 1 min V ini adalah variabel cost 2.000 per P, P-nya 5.000. Ini. Ya, di situ 300 per 1 min 0,4, jadi 300.000 min 0,6, hasilnya adalah 500.000. Sedangkan dalam unitnya ini adalah F per P min V. Jadi 300.000 per 5.000 min 2.000 sama dengan 100 unit. Nah, dari sini tampak bahwasanya untuk titik impasnya, break even point-nya, ini adalah pada unit 100 dan pada biaya 500.000 itu perusahaan tidak untung, tidak rugi. Nah, ini. Oke, baik. Jadi ini adalah contoh secara sederhana untuk menjelaskan bagaimana analisa. Nah, sehingga dari sini kita bisa membuat satu asumsi, berarti kalau kita mampu menjual di atas 100 unit, perusahaan sudah untung. Gitu ya. Ini kalau kita menjual di atas 100 unit, maka di sini perusahaan sudah untung. Oke, baik.
Nah, ini juga kita masukkan ke dalam persamaan. Oke, ini karena memang waktu tinggal 2 menit lagi, ya, maka saya kira kita langsung aja ya ini. Silakan untuk video kalian bisa Anda tampilkan kembali dan audionya. Oke, terima kasih. Bisa ditampilkan karena waktunya tinggal 2 menit. Oke. Ini yang hadir di sini ada berapa ini? 19 mahasiswa ya ini ya. Oke. Ada 19 mahasiswa. Oke. Baik. Nah, untuk pagi ini saya akan memberikan kuis langsung secara lisan ya. Nanti untuk menjawabnya akan saya berikan di grup WA saja. Wah, maksudnya keterangan menjawabnya. Jadi untuk kuisnya ya, coba kalian jelaskan ya hubungan antara biaya, volume, dan harga. Gitu ya. Saya ulangi, coba Anda jelaskan hubungan antara biaya, volume, dan harga. Itu. Maaf, biaya, harga, dan volume. Coba itu 3 unsur tadi, itu kamu jelaskan hubungannya. Oke. Itu untuk kuisnya. Nanti untuk bagaimana proses menjawabnya akan saya share di grup WA saja. Baik, sebelum saya akhiri mungkin ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya, jelas ya itu ya? Oke, saya kira untuk materi perkuliahan pada pagi ini saya akhiri. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti kuisnya bisa ditanggapi.